Nah, baik. Eh, ya, ini sudah terlihat ya slide saya. Terlihat Pak, terlihat. Oke, Terlihat Pak, terlihat. oke, terima kasih. Di mute dulu yang lain. Silahkan. Baik, kita akan mulai materi fisika kita, fisika dasar, dengan membahas tentang besaran, kemudian sistem satuan, dan pengukuran. Gitu ya. Jadi biasanya kalau di fisika itu selalu diawali dengan materi ini, ya, besaran, satuan, dan pengukuran. Nah, sebagaimana yang sebelumnya saya sampaikan di pertemuan minggu lalu, bahwa fisika itu adalah ilmu atau sains yang berbasis observasi atau eksperimen. Jadi hukum-hukum fisika maupun teori di fisika itu didasarkan dari hasil eksperimen maupun observasi. Nah, di dalam eksperimen dan observasi, di situ ada sebuah proses yang disebut sebagai proses pengukuran. Oke, baik, mari kita lihat bersama-sama. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa di dalam fisika itu dia basisnya adalah eksperimen. Nah, apa yang dilakukan di dalam sebuah eksperimen? Eksperimen di situ kita melakukan pengamatan secara langsung, baik di laboratorium maupun di alam secara langsung. Ya, nah, pengamatan itu kita ingin mendapatkan apa dari hasil pengamatan kita? Nah, tergantung dari apa yang kita amati, objek apa yang kita amati. Oke, misalkan kita melihat sebuah benda real ya, katakan benda makroskopik, misalkan benda besar. Nah, ada benda, misalkan kita melihat di depan kita ada sebuah mobil. Oke. Nah, kita pengen melakukan observasi pada mobil tersebut. Kita pengen mengambil data tentang mobil tersebut, misalkan. Nah, apa yang ingin kita ambil datanya? Misalkan kita pengen tahu jarak dari depan mobil ya sampai dengan ujung belakang mobil. Ya, maka kita akan mengambil data, ya, data yang kita ambil itu berupa nilai besar tertentu yang nantinya kalau jarak dari depan ke belakang mobil tersebut itu kita ambil besaran yang disebut sebagai besaran panjang misalkan. Kemudian kita pengen tahu jarak dari tanah ke atap mobil misalkan. Nah, di situ juga kita melakukan sebuah pengukuran dan besaran atau nilai yang ingin kita ketahui di situ adalah panjang juga. Kemudian ternyata mobil tersebut eh, bergerak, gitu ya, bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Ya, kita pengen mengetahui berapa waktu yang dibutuhkan mobil tersebut bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka kita lakukan pengukuran. Kita mengambil
sebuah nilai besaran, kita pengen mengukur sebuah nilai besaran yang kita sebut sebagai besaran waktu, misalkan. Kemudian eh, berapa beban atau massa dari mobil tersebut, ya seberapa beban mobil tersebut, seberapa berat mobil tersebut, maka kita timbang mobil tersebut. Nah, besaran yang ingin kita ketahui nilainya adalah besaran massa dari mobil tersebut. Jadi, di situ peristiwa eksperimen kita mau mengambil data, mau mendefinisikan sebuah benda, itu kita lakukan sebuah proses pengukuran. Jadi dari apa yang kita lakukan tadi, kita bisa mendefinisikan, oh saya melihat sebuah mobil yang panjangnya sekian meter, tingginya sekian meter, dan atau massanya sekian kilogram. Nah, proses membandingkan antara eh, sebuah besaran yang ingin kita ketahui nilainya dengan sesuatu yang apa namanya yang sudah kita tetapkan sebelumnya, ya itu disebut sebagai pengukuran. Nah, sesuatu yang sudah kita tetapkan sebelumnya itu untuk mendapatkan sebuah nilai besar tertentu itu disebut sebagai satuan. Maka pengukuran itu bisa didefinisikan dengan proses membandingkan antara besaran dengan satuan, gitu ya. Ya, jadi kalau kita punya besaran panjang, maka satuannya yang sudah disepakati sebelumnya, ya itu misalkan ukuran meter. Meter itu panjang sekian. Nah, itu kita gunakan untuk membandingkan. Kalau kita ngukur panjang sesuatu, maka kita lakukan, kita bandingkan dengan skala yang sudah disepakati tersebut. Atau kalau orang dulu sebelum adanya kesepakatan internasional itu menggunakan misalkan mengukur panjang dengan depa misalkan. Ya, ya, tapi kalau mengukur seperti itu antara satu orang dengan orang lain akan berbeda. Maka akhirnya para ilmuwan membuat kesepakatan secara internasional bahwa ada satuan-satuan standar yang digunakan yang nantinya disebut sebagai sistem internasional. Oke. Nah, jadi eh, proses pengukuran ya itu digunakan untuk mendapatkan sebuah data, data kuantitas atau besar atau kita sebut juga dengan besaran ya. Data kuantitas tersebut itu biasanya terdiri dari berapa nilai besarnya, kemudian juga berapa satuannya. Jadi selalu lengkap kalau kita menyajikan data hasil pengukuran. Di situ ada besarnya berapa, kemudian satuan yang digunakan berapa, apa ya. Misalkan kita mengukur panjang sebuah mobil, itu besarnya nilai harganya adalah 4, kemudian satuannya adalah meter. Ya, berarti 4 meter hasil pengukuran kita. Kalau kita menuliskan hasil pengukuran selalu lengkap seperti itu. Nah, kemudian satuan-satuan yang standar itu kita sebut sebagai sistem internasional atau SI. Nah, di dalam melakukan pengukuran tentu kita selalu menggunakan alat ukur. Nah, alat ukur yang kita gunakan itu harus alat ukur yang memenuhi ketentuan, artinya nilainya sesuai dengan nilai standar yang ada. Oke, sehingga perlu biasanya sebelum melakukan pengukuran kita lakukan yang namanya kalibrasi. Ya, kita kalibrasi dulu, ya kita pastikan bahwa sebelum pengukuran dilakukan alat ukurnya berada pada kondisi yang menunjukkan nilai yang seharusnya. Oke. Kemudian eh, baru kita gunakan untuk melakukan pengukuran. Oke, nanti kita akan lihat contohnya seperti apa. Nah, pengukuran tadi, dalam proses pengukuran tadi, kita ingin menentukan ya nilai besar dari sebuah benda.
Nah, besaran di dalam fisika itu dibagi menjadi beberapa jenis. Ya, secara konseptual itu ada yang disebut sebagai besaran pokok, ya, yaitu besaran yang ditetapkan dengan suatu standar ukuran tertentu. Ya, jadi besaran ini adalah besaran pokok atau besaran dasar, eh, artinya besaran yang memang ukurannya ditetapkan secara internasional. Kemudian ada yang disebut sebagai besaran turunan. Besaran turunan itu adalah besaran yang didapatkan dari besaran-besaran pokok atau diturunkan dari besaran-besaran pokok. Besaran pokok itu ada 7. Misalkan di sini panjang, kemudian massa, kemudian waktu, kemudian jumlah zat, intensitas cahaya, kemudian temperatur, kemudian apalagi ya, satu lagi. Oh ini, ya ada arus listrik. Oke. Ini adalah besaran-besaran pokok, besaran dasar. Oke. Nah, kemudian ada besaran turunan. Besaran turunan, besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Misalkan di situ ada kecepatan. Kecepatan itu adalah eh, dimensi panjang, ya, panjang per satuan waktu atau jarak per waktu. Satuannya adalah meter per detik. Kemudian percepatan. Percepatan itu adalah panjang per kuadrat waktu atau meter per detik kuadrat satuannya. Nah, itu adalah besaran-besaran turunan. Kemudian secara matematis, besaran itu dibedakan menjadi 2, yaitu besaran skalar, kemudian yang lainnya adalah besaran vektor. Besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Besaran vektor ini besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, besaran skalar ini biasanya besaran pokok itu semuanya adalah besaran skalar. Dia hanya memiliki nilai saja. Kalau besaran vektor dia punya nilai dan arah. Contoh dari besaran skalar, misalkan panjang. Jadi panjang dari tadi kendaraan, misalkan panjang dari mobil 4 meter. Kita tidak akan pernah bertanya ke arah mana 4 meter itu. Ya. Nah, tetapi ketika kita bicara, oh ada sebuah mobil yang bergerak, ya, dari titik A ke titik B dengan kecepatan misalkan 20 km per jam, maka di situ kita akan bertanya arahnya kemana, ya, bergerak dari titik A ke titik B, arahnya kemana dengan kecepatan 20 km per jam tersebut. Maka di situ kecepatan itu adalah besaran vektor. Karena selain nilai besar, yaitu tadi 20 km per jam, di situ kita juga mendefinisikan arah. Ya, arahnya ke arah mana? Apakah ke arah utara, misalkan, atau ke arah selatan, timur, barat, dan seterusnya. Oke. Kemudian contoh yang lain dari besaran vektor, itu ada gaya, misalkan, ya, gaya dorong. Ya, gaya dorong itu arahnya kemana? Oke. Nah, kemudian untuk vektor nanti akan ada analisa tersendiri. Jadi operasi vektor, ya, penjumlahan besaran vektor itu tidak sama dengan penjumlahan besaran skalar. Kalau besaran skalar 1 ditambah 2 sama dengan 3. Oke. Tapi kalau besaran vektor itu nanti 1 ditambah 2 belum tentu 3, tergantung dari arahnya. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, ini tadi adalah besaran pokok. Ya, ada 7, panjang atau massa, panjang, waktu, arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya ini. Nah, ini adalah satuan di sebelah kanan ini. Massa itu satuan kilogram, panjang satuannya meter, waktu satuannya sekon atau detik, arus listrik satuannya ampere, suhu satuannya Kelvin. Ya, ini yang perlu kita perhatikan.
suhu itu satuan dalam sistem internasional itu bukan derajat Celcius, tetapi Kelvin. Ya, saya kira kalian tahu semua bahwa Kelvin itu 0 Kelvin itu adalah minus 273,15 derajat Celcius. Ya. Sehingga 0 derajat Celcius itu sama dengan 273,15 Kelvin. Gitu ya. Kemudian jumlah zat itu satuannya mol. Ya, kemudian intensitas cahaya satuannya kandela. Ya, yang nanti akan banyak kita gunakan ya di sini di mekanika itu tentu satuan panjang ya, kemudian waktu, kemudian massa. Ya, saya kira itu ya tiga satuan ini ya di pembahasan mekanika. Oke. Nah, kemudian eh, orang orang apa namanya mendefinisikan singkatan-singkatan ya, dari kelipatan puluhan atau per 10 pangkat ya itu untuk satuan-satuan tertentu dengan awalan seperti ini. Oke, misalkan tadi satuan dari berat bukan berat ya, massa itu adalah kilogram dalam sistem internasional. Ya, satuannya adalah kilogram. Kilogram itu artinya adalah 10 pangkat 3 gram atau 1000 gram. Nah, kemudian kalau 10 pangkat 6 itu mega, ya, 10 pangkat 9 giga, 10 pangkat 12 tera, ya, kemudian 10 pangkat 15 peta, dan 10 pangkat 18 eksa. Oke, ini untuk ukuran-ukuran yang sangat besar. Nah, kemudian bagaimana jika benda yang kita ukur itu sangat kecil? Oke, maka kita akan gunakan satuan-satuan yang kita akan gunakan pangkat pembagi persepuluhan yang semakin kecil, gitu ya, semakin besar pembagi 10-nya. Misalkan 10 pangkat min 1 gram itu adalah desigram, 10 pangkat min 2 gram itu adalah sentigram, dan seterusnya sampai kita tahu ukuran. Misalkan untuk benda yang sangat kecil, misalkan satuannya adalah meter, 10 pangkat min 9 meter itu adalah nanometer. Ya, ini sering kita dengar ya, nanometer atau mikrometer. Ya. Nah, itu adalah ukuran benda-benda yang sangat kecil, biasanya untuk atom dan seterusnya. Nah, ini untuk benda-benda yang sangat besar. Ya, jadi semuanya diadopsi di dalam sistem pengukuran, mulai dari benda yang sangat kecil sampai benda yang sangat besar. Oke. Kemudian ini adalah beberapa definisi dari 3 besaran pokok, yaitu panjang itu satuannya meter. 1 meter adalah panjang lintasan di dalam ruang hampa yang dilalui oleh cahaya dalam selang waktu sepersekian detik, gitu ya. Kemudian massa ini satuannya kilogram, 1 kilogram didefinisikan seperti ini. Kemudian waktu detik itu 1 detik didefinisikan seperti ini. Dan alat-alat ukur yang digunakan di seluruh dunia ini semuanya mengacu ke standar besaran ini. Jadi penggaris atau mistar yang kita gunakan sehari-hari itu sebenarnya adalah mengacu ke sini. Ya. Kemudian ukuran kilogram misalkan yang kita gunakan untuk mengukur massa dari benda atau menimbang apa namanya kalau kita beli bahan makanan atau misalkan beli telur atau beras. Oke. Kemudian kita pengen menimbang berapa massanya,
Nah, ukuran 1 kilogram itu sebenarnya mengacu ke sini. Ya, jadi itu direplika. Jadi ada satuan standar, kemudian direplika dan digunakan di seluruh dunia. Oke. Kemudian dimensi. Ya. Dimensi ini menyatakan esensi dari suatu besaran fisika yang tidak tergantung pada satuan yang digunakan. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang besaran, ya, tadi ada satuan-satuan yang digunakan, ya. Misalkan ada satuan sistem internasional, kemudian ada satuan-satuan yang lain. Misalkan besaran panjang itu ada orang yang mengukur dalam meter, ada yang mengukur dalam kilometer, ada yang mengukur dalam mil, ada yang mengukur dalam langkah dan seterusnya. Nah, tetapi pada dasarnya itu adalah besaran panjang, gitu ya. Nah, maka orang menggunakan dimensi ini menunjukkan sebuah besaran, ya, tetapi dia tidak bergantung pada satuan tertentu. Nah, ini digunakan untuk menganalisa biasanya, menganalisa dari atau menguji sebuah besaran, apakah dua besaran itu sama atau berbeda. Misalkan di sini massa, itu simbol dimensinya adalah M besar, panjang simbol dimensinya adalah L besar, waktu simbol dimensinya T besar, arus listrik simbol dimensinya I besar, suhu simbol dimensinya seperti ini, theta, kemudian jumlah zat simbol dimensinya N, intensitas cahaya simbol dimensinya G. Oke. Nah, analisa dimensi ini yaitu suatu besaran dapat dijumlahkan atau dikurangkan apabila memiliki dimensi yang sama. Nah, setiap suku dalam persamaan fisika harus memiliki dimensi yang sama. Ya, jadi dua buah besaran itu bisa dijumlahkan atau dikurangkan kalau dia punya dimensi yang sama. Ya, misalkan kita punya energi mekanik EM itu sama dengan energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Nah, syarat energi kinetik dan energi potensial itu bisa dijumlahkan jika dimensi dari energi kinetik dan energi potensial itu sama. Maka di situ di dalam persamaan fisika itu bisa dijumlahkan. Oke. Ini contoh adalah analisis dimensi. Ya, periode ayunan sederhana dinyatakan dengan rumus berikut ini. Misalkan T itu adalah sama dengan 2V akar L per G. G di sini adalah persamaan gravitasi, V ini adalah konstanta 3,14 gitu ya. Karena ini konstanta maka dia tidak berdimensi. Kemudian 2 ini juga tidak berdimensi. T ini adalah periode, ya, dia adalah besaran waktu, ya, maka dimensinya adalah T besar, kemudian L ini adalah dimensi, dia adalah panjang, ya, panjang tali, maka dimensinya adalah L besar, kemudian G ini adalah percepatan gravitasi, dia dimensinya adalah L T pangkat min 2, atau dia sebenarnya panjang dibagi dengan waktu kuadrat. Oke. Nah, sehingga kita bisa analisa apakah persamaan ini benar atau tidak. Ya. T, T ini adalah dimensi dari T periode ini. T besar sama dengan akar dari ini adalah, ini tidak berdimensi, maka tidak kita masukkan. Kemudian L ini adalah dimensi dari L panjang ini. L besar dibagi dengan ini adalah dimensi dari G adalah L besar T pangkat min 2. Nah, sehingga ini adalah akar dari T, ini kita naikkan ke atas, pangkatnya jadi positif. Ini akar dari T kuadrat. Sehingga akar dari T kuadrat tidak lain adalah T. Sehingga T sama dengan T. Oke, jadi ini dimensinya sama antara ruas kiri dengan ruas kanan. Sehingga persamaan ini bisa secara dimensional adalah benar. Bisa kita katakan seperti itu. Oke.
Ya, itu tadi analisa dimensi. Nah, oke. Nah, di dalam observasi tadi, ya di dalam fisika kita dituntut untuk bisa melakukan observasi. Nah, di dalam sebuah observasi atau eksperimen, maka di situ dilakukan sebuah pengukuran. Ya, di mana mengukur adalah kegiatan membandingkan antara suatu besaran dengan satuannya. Nah, satuan adalah suatu besaran dengan nilai tertentu yang dijadikan sebagai pembanding dalam pengukuran. Dan satuan ini tadi sudah disepakati ya, secara internasional agar tidak berbeda-beda hasil pengukuran yang diperoleh di satu negara, di satu wilayah dengan wilayah yang lain. Misalkan di Indonesia orang mengukur apa namanya sebuah benda tertentu, ternyata didapatkan misalkan diukur dimensi panjangnya, nah, misalkan panjangnya 1 meter, kemudian di Australia, nah, benda tersebut diukur panjangnya tetap 1 meter, di Eropa tetap 1 meter. Nah, itulah fungsi dari satuan sistem internasional standar. Nah, bayangkan jika yang digunakan misalkan adalah depa, ya. Kalau di Indonesia misalkan diukur sebuah benda panjangnya ternyata 2 depa. Di Australia karena orangnya tinggi dan besar, maka ukuran tangannya juga besar, maka didapatkan nilainya misalkan 1,5 depa. Di Amerika dapatkan nilainya misalkan 1,25 depa. Misalkan seperti itu akan berbeda-beda kalau satuan pembandingnya untuk melakukan pengukuran itu tidak standar. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur itu kita sebut sebagai alat ukur. Nah, kemudian masing-masing alat ukur tentu dia memiliki ketelitian yang berbeda-beda. Misalkan antara mistar penggaris itu ketelitiannya misalkan 1 mm ya. Skala yang paling kecil yang bisa diukur dengan 1 mm kalau penggaris. Nah, beda lagi kalau kita menggunakan misalkan jangka sorong, dia bisa mengukur sampai 0,1 mm. Kemudian hasil pengukuran dinyatakan dalam bentuk nilai pasti atau signifikan atau angka penting ditambahkan dengan eh, nilai atau plus minus nilai taksiran atau nilai ketidakpastian. Nah, di dalam pengukuran tunggal itu biasanya nilai taksirannya, angka taksirannya adalah setengah dari nilai skala terkecil. Kalau kita menggunakan alat ukur mistar, misalkan nilai ketelitiannya adalah 1 mm, maka nilai taksirannya adalah 0,5 mm. Kalau pengukurannya pengukuran tunggal. Kalau pengukuran berulang nanti lain lagi. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian besar ketidakpastian tadi biasanya ditentukan dengan setengah skala terkecil alat ukur. Kemudian ketidakpastian dapat bersumber dari alat ukurnya, mungkin alat ukurnya tidak cukup akurat atau prosesnya prosesnya yang dilakukan ada yang kurang tepat, kemudian lingkungan dan sebagainya. Lingkungan kondisi lingkungan, misalkan kita mengukur temperatur suatu benda di lingkungan yang panas, ya lingkungan sekitarnya temperaturnya tinggi, kemudian kita mengukur suatu benda, nah itu nanti akan mempengaruhi hasil pengukuran kita. Atau kita mengukur panjang sebuah benda, panjang logam di daerah yang pada saat musim panas dengan musim dingin, kemungkinan nilainya akan berbeda. Pada saat musim panas mungkin saja dia akan memuai ya benda tersebut sehingga akan lebih panjang dari nilai yang sebenarnya. Kemudian di saat musim dingin dia akan menyusut, nah, sehingga nilainya bisa saja akan lebih pendek dari nilai yang lebih kecil dari nilai yang seharusnya. Bisa saja seperti itu. Oke, ini adalah contoh alat ukur. Ada jangka sorong, penggaris, mikrometer skrup, ya, kemudian jam ini untuk mengukur waktu, stopwatch ini untuk mengukur massa, misalkan neraca dan neraca dua lengan.
ada neraca elektronik, ada neraca Ohaus. Nanti kalian akan menggunakan ini ketika praktikum di fisika teknik. Kemudian ada neraca pegas, ini untuk mengukur berat atau gaya gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari kesalahan-kesalahan dari pengukuran, proses pengukuran? Nah, yang bisa kita upayakan tentu saja kita harus memastikan alat ukur kita itu sudah benar. Ya. Yang perlu kita lakukan dengan alat ukur sebelum melakukan pengukuran adalah melakukan kalibrasi. Ya, biasanya seringkali alat ukur itu belum digunakan untuk mengukur, itu sudah menunjukkan nilai tertentu. Ya, maka kita harus membuat ya alat ukur ini sebelum kita ukur memastikan dia menunjukkan nilai 0 atau tidak. Ya, kalau tidak 0 maka sebisa mungkin nanti kita kalibrasi sehingga nilai awalnya 0. Nah, tetapi kalau memang tidak bisa kita kalibrasi, ya berarti nanti hasil pengukurannya itu nanti kita kurangi dengan nilai yang sudah ditunjukkan oleh alat ukur tersebut. Ya, sehingga hasilnya benar-benar hasil yang sebenarnya. Jadi tidak terjadi kesalahan pengukuran. Kemudian ketika kita membaca alat ukur, membaca hasil pengukuran pada alat ukur, itu pengamatan kita juga harus benar. Ya. Jadi misalkan kita menggunakan alat ukur mistar ini untuk mengukur panjang, itu untuk melihatnya harus tegak lurus seperti ini. Ya, tidak boleh membentuk sudut tertentu, nanti bisa jadi akan membuat hasilnya berbeda dari yang seharusnya. Kemudian bisa jadi kesalahan pengguna karena memang tidak paham bagaimana menggunakan alat ukur tersebut. Jadi dipastikan sebelum menggunakan alat ukur, kita harus tahu bagaimana cara menggunakannya. Oke. Nah, dari hasil pengukuran, kita akan mendapatkan angka penting. Angka penting itu terdiri dari satu angka eksak, angka pasti, dan satu terdiri dari angka pasti, angka hasil pengukuran yang pasti, dan satu angka taksiran, tidak pasti tadi. Ya, angka relatifnya, plus minus berapa gitu. Nah, kemudian aturan angka penting yang termasuk angka penting adalah semua angka bukan 0 itu kecuali terletak di kanan angka yang diberi tanda di garis bawah. Diberi garis bawah itu adalah angka penting. Kemudian semua angka 0 yang terletak di kanan bukan 0 kecuali terletak di kanan angka yang diberi tanda itu adalah angka penting. Jadi angka misalkan kita punya angka 1000. Ya, 1000 itu 1 0 0 0 0. Jadi di situ ada angka 0 tetapi dia terletak di sebelah kanannya angka bukan 0, maka 0 yang di angka 1000 itu masuk dalam angka penting. Berarti 1000 itu punya 4 angka penting. Angka 1, kemudian 3 angka 0, itu angka penting semua. Kemudian semua angka 0 yang diapit oleh angka bukan 0, itu adalah angka penting. Jadi angka 0 di antara angka bukan 0. Misalkan 1 atau 101, maka di situ punya 3 angka penting, yaitu 1, 0, 1. Nah, yang bukan termasuk angka penting adalah sebuah angka yang terletak di kanan angka yang diberi tanda. Itu bukan termasuk angka penting. Tanda biasanya di garis bawah gitu ya. Nanti kita akan lihat. Nah, kemudian semua angka 0 yang terletak di kiri bukan 0, baik sebelum maupun sesudah koma tanda desimal. Misalkan kita punya angka 0,1, maka di situ hanya ada satu angka penting, yaitu angka 1 saja. Angka 0 di depan angka bukan 0 itu bukan angka penting. Atau kita punya angka 0,01, maka di situ hanya ada satu angka penting. Ya, jadi 0 di depan
angka bukan 0 itu bukan termasuk angka penting. Oke. Nah, operasi angka penting. Ini ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Hasil penjumlahan atau pengurangan angka penting harus atau hanya mengandung satu angka taksiran. Bila lebih harus dibulatkan sesuai dengan aturannya. Oke. Nah, di sini kalau kita punya contoh di sebelah kiri ini ya 2,234. Oke. Ini adalah angka eksak, 2,23 ini angka eksak, 4 ini adalah angka taksiran. Kemudian yang di bawah ini 2,0343. Nah, di sini adalah angka taksiran yang 3 ini. Oke. Nah, kemudian ini kita jumlahkan. Ya. Ini kita jumlahkan. Nah, kemudian kita dapatkan nilai 4,2683. Nah, ini angka taksiran dijumlah dengan angka eksak, nilainya menjadi nilai taksiran, angka taksiran. Ini angka taksiran. Nah, sehingga di sini tadi hanya diperkenankan punya satu angka taksiran. Nah, sehingga 3 ini dihilangkan. Hasilnya menjadi 4,268. Jadi, sebenarnya kuncinya adalah kita hasil penjumlahan ini dicari berapa jumlah angka penting yang paling sedikit. Jadi kalau di sini ada 4 angka penting, dijumlahkan dengan 5 angka penting, nanti hasil penjumlahannya harus dibulatkan menjadi 4 angka penting. Oke. Kemudian di sini ada 5 angka penting, ya dijumlahkan dengan 3 angka penting. Nah, hasil penjumlahannya harus dibulatkan menjadi 3 angka penting. Jadi dibulatkan ke jumlah angka penting yang lebih kecil, yang paling kecil hasil penjumlahannya. Oke, itu tadi operasi penjumlahan dan pengurangan angka penting. Kemudian operasi perkalian dan pembagian angka penting. Nah, ini sama dengan yang tadi, operasi penjumlahan dan pengurangan. Kalau kita punya 2 angka, ya 5,24 ini terdiri dari 3 angka penting kali 2,5 ini terdiri dari 2 angka penting. Nah, hasilnya ini kita bulatkan menjadi angka penting, jumlah angka penting yang paling sedikit. Oke. Angka penting yang paling sedikit di sini adalah 2 angka penting. Maka hasil ini tadi ini kita bulatkan menjadi 2 angka penting. Yang lainnya ini dihilangkan. Kemudian ini ya, 2 angka penting dikalikan dengan 1 angka penting, ya kan? Dibagi dengan 1 angka penting. Oke. Nah, nanti hasilnya kita dapat 3 angka penting, ya 3 angka ya, 3 angka. Nah, karena di sini yang paling kecil itu adalah 1 angka penting, maka nanti hasil ini harus kita bulatkan menjadi 1 angka penting. Ya, 760 dibulatkan menjadi 800, ya kan? Kemudian dibulatkan menjadi atau dituliskan dalam bentuk notasi ilmiah, karena ini ada 3 angka penting, tidak mungkin. Atau bisa kita tuliskan seperti ini, atau 760 kemudian di bawahnya ini diberi garis, itu juga bisa. Ya. Atau ditulis sini 800, kemudian di bawahnya diberi garis, atau ditulis dengan notasi ilmiah, yaitu 8 kali 10 pangkat 2. Karena ini hanya punya 1 angka penting. Yang pengali ini bukan tidak masuk hitungan angka penting. Itu ya. Kemudian sama juga dengan operasi pangkat dan akar. Ini kita mau menghitung 25 kuadrat. Ini ada 2 angka penting. Ya. Hasilnya ada 3 angka, kita bulatkan menjadi 2 angka penting. Ya, 625 kita bulatkan jadi 620, 620. Kemudian dicoret ini di sini, atau 6,2 kali 10 pangkat 2. Nah,
Kemudian ini operasi-operasi yang lain. Nah, ini ada yang menarik, ya, pembulatan angka 5, ya, 625 dibulatkan menjadi 620. Ini tolong diperhatikan nanti di bagian tugas atau kuis itu kalian akan mengerjakan soal ini. Ya, 625 itu dibulatkan menjadi 620. Jadi angka 5-nya ini dibulatkan ke bawah. Ya, angka 5-nya hilang. Kemudian ini tidak bertambah menjadi 630. Ya. Kemudian yang di sini beda. Ya, 7,55. Ini dibulatkan menjadi 7,6. Angka 5 yang di belakang ini hilang. Nah, ini dibulatkan ke atas menjadi 7,6. Nah, aturan pembulatan angka 5, ya, angka 5 itu dia dibulatkan ke bawah, ya, jika sebelum angka 5 itu adalah bilangan genap, ya. Jadi 625, 2 ini adalah bilangan genap. Nah, sehingga 5 ini kalau kita bulatkan, maka dia dibulatkan ke bawah menjadi 620. Nah, kalau di sini 7,55. Nah, ini kita lihat yang mau kita bulatkan yang mana? Yang paling belakang ini, angka 5, sebelumnya bilangan ganjil, ya maka ini kita bulatkan ke atas. Sehingga dapatnya 7,6. Ya. Kenapa tidak 7,5? Kenapa 7,6? Ya, karena memang ini sebelum angka 5 ini adalah angka atau bilangan ganjil, sehingga kita bulatkan ke atas. Ya, jadi pembulatan angka 5 itu kalau sebelum angka 5 yang kita bulatkan itu adalah angka genap, bilangan genap, maka kita bulatkan ke bawah. Kalau sebelum angka 5 yang kita bulatkan itu adalah bilangan ganjil, maka kita bulatkan ke atas. Kalau untuk angka 6 dan seterusnya, nah itu kita akan bulatkan ke atas semuanya, 6, 7, 8, 10, 6, 7, 8, 9. Kemudian angka di bawah 5, 1, 2, 3, 4, itu kita bulatkan ke bawah semuanya. Misalkan ini ya, 1, 5, 1, 2, 9. Nah, karena yang kita bulatkan itu adalah angka 2 ini, maka ini nanti kita bulatkan ke bawah. Ya, sehingga ini hilang angka yang di belakangnya ini. Kemudian ini angka 4, kurang dari 5. Maka ini kita bulatkan ke bawah. Oke, gitu ya. Sehingga tinggal 4,2. Oke. Ya, itu yang saya sampaikan pada hari ini. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan. Silahkan bisa di-unmute, kemudian disampaikan pertanyaannya. Ya, tentang besaran, satuan, pengukuran, dan angka-angka penting. Ya. Untuk soal di kuis itu adalah kaitannya dengan angka-angka penting. Ya, nanti kalian diminta untuk membulatkan angka-angka penting. Termasuk tadi yang saya sampaikan angka 5, itu kalau yang dibulatkan adalah angka 5, itu harus dibulatkan ke atas atau ke bawah, tergantung dari bilangan sebelum angka 5. Apakah genap atau ganjil. Kalau genap dibulatkan ke bawah, kalau ganjil dibulatkan ke atas. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan, Mas. Saya kira ini materi. Pak, saya mau tanya, Pak. Oke, Mas Aji, silakan. Ini, Pak, kan saya memperhatikan untuk satuan meter, Pak. Tadi di keterangannya kan ada apa namanya, meter adalah
satuan dari 1 banding berapa sekian dari berapa sekian ruang hampa atau apa Pak? Mau diulang lagi Pak? Untuk satuan meter Pak. Satuan meter adalah satuan meter panjang lintasan di dalam ruang hampa yang dilalui oleh cahaya dalam selang waktu 1/300 juta detik. Nah, ini boleh dijelaskan Pak? Maksudnya 1 banding sekian ruang hampa itu Pak? Ya, jadi ini didapatkan dari ketika orang mendefinisikan kecepatan cahaya di dalam ruang hampa. Ya, jadi kecepatan cahaya di dalam ruang hampa itu adalah 3 kali 10⁸ meter per detik. Oke. Ya. 3 kali 10⁸, berarti 300 juta ya. 300 juta meter per detik. Nah, sehingga orang mendefinisikan 1 meter itu adalah 1/300 juta detik jarak yang ditempuh oleh cahaya ya. Dalam waktu sekian itu adalah 1 meter. Didapatkan dari definisi kecepatan cahaya. Jadi hasil pengukuran kecepatan cahaya di dalam ruang hampa itu adalah 3 kali 10⁸ meter per detik. Sehingga 1 meter itu adalah 1/300 juta detik. Gitu ya. Jarak yang ditempuh oleh cahaya. Nah. Dan itu sudah masuk untuk satuan internasional Pak ya? Iya, betul Mas Aki. Oke, terima kasih Pak. Oke. Oke, yang lain, monggo. Ya, mungkin tentang pengukuran ada yang mau ditanyakan? Bertanya Pak. Okay. Untuk pengukuran DIM ataupun inci itu termasuk pengukuran internasional atau bukan? Ya, itu sebenarnya satuannya satuan standar ya, satuan standar yang digunakan juga oleh orang di bidang keteknikan, ya, orang di bidang engineering. Tetapi itu tidak dimasukkan dalam sistem internasional. Itu digunakan untuk wilayah tertentu, misalkan di Eropa atau di Amerika, orang itu mendefinisikan satuan sendiri. Nah, tetapi itu memang standar satuannya sebenarnya. Mau dipakai dimanapun, kalau menggunakan satuan itu, misalkan inci, nah itu nilainya akan tetap sama hasilnya. Standar tetapi tidak berlaku secara internasional. Ya, maksudnya ketika kita istilahnya ya sama dengan bahasa lah ya, itu bahasa di daerah tertentu gitu ya. Ya, bahasa itu digunakan bahasa nasional di daerah tertentu. Misalkan bahasa nasional di Indonesia itu adalah bahasa Indonesia ya, standar di Indonesia yang digunakan itu. Nah, tetapi kalau kita ngomong bahasa Indonesia ke orang Inggris gitu ya, yang tidak tahu bahasa Indonesia sebelumnya, ya orang Inggris tidak akan tahu, oh ini apa yang diomongkan oleh orang Indonesia ini. Nah, sama dengan satuan tadi. Satuan itu katakan dikenal di Eropa misalkan. Satuan inci atau di Amerika lah, di Amerika orang menggunakan satuan itu. Nah, ketika orang Amerika mempresentasikan hasil pengukurannya kepada orang di Asia, katakan di Indonesia dengan satuan inci yang sebelumnya tidak mengenal satuan itu, maka orang Indonesia tidak paham. Ya, maka orang membuat sebuah kesepakatan internasional bahwa yang digunakan untuk menjadi satuan sistem internasional, kalau untuk panjang itu adalah meter, kemudian untuk massa itu kilogram, dan untuk waktu itu detik. Ya, sebenarnya standar tetapi tidak standar internasional.
untuk wilayah tertentu saja digunakannya. Seperti bahasa, ada bahasa lokal, bahasa negara tertentu, dan ada bahasa internasional. Bahasa internasional Inggris gitu kan. Jadi orang Indonesia ngomong dengan bahasa Inggris dengan orang Amerika paham. Orang Amerika ngomong bahasa Inggris dengan orang Indonesia juga paham. Ya, itu konsep dari satuan sistem internasional. Itu ya Mas Imam ya. Bisa dipahami? Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, Ya sama-sama. bisa. Baik, silahkan. Yang lain ada lagi? Pak, saya mau tanya lagi, Pak. Oke, Mas Haji, silahkan. Kan yang penjelasan yang terakhir, Pak. Hmm. Untuk 25 akar 2 itu kan 625, Pak. Iya, Kita ya. ambil yang angka pentingnya karena kan angka 2. Terus angka yang dikatakan kalau di genap itu dinaikkan, Pak, ya. Kalau yang ganjil kebalik, Pak. Kalau yang ganjil itu dinaikkan, Pak. Kalau yang genap itu diturunkan. Gitu, Pak. Iya, betul. Bentar. Nah, ini saya ada pertanyaan, Pak. Kalau 15 akar 2, hasilnya kan 255. Untuk angka pentingnya 5, Pak. Kalau Bentar, berapa? hasilnya 50. Berapa tadi? 20? 15 kuadrat, Pak. 15 kuadrat. Kuadrat. 200. 55. Ya. Itu kan angka pentingnya 5, Pak. 5. 5. Angka penting. Oh, di sini hasilnya 3 angka kan? Padahal di sini angka pentingnya hanya ada 2. Maka hasilnya harus kita jadikan menjadi 2 angka penting. Ya kan? Ya, ini bisa kita bulatkan. Ya kan? Ini menjadi 250. 260 ya? Sorry, 260, Pak. Ya, 260. Karena kan 55. Nah, 200. Dia angkanya lebih besar. Nah, kemudian ini ada 2 cara. Yang pertama bisa kita beri garis. Ya, artinya batasan angka penting itu hanya angka yang depan dengan angka yang sampai dengan angka yang kita beri tanda seperti ini. Jadi hanya angka 2 dan angka 6. Angka 0 ini dianggap bukan angka penting. Ya, ini cara penulisan yang pertama. Cara penulisan yang kedua, untuk menjadikan ini menjadi 2 angka penting adalah ini kita pakai notasi ilmiah 2,6, ya kan? Ini kali 10 kuadrat. 10 ya, kuadrat 2, oke. Kuadrat. Oke. Ini bisa seperti ini. Yang dihitung angka penting hanya yang ini saja. Jadi di sini punya 2 angka penting. Itu ya. Oke, Mas. Ya, itu ya, Mas. Terus Pak, ini untuk yang kedua, Pak. 21 kuadrat, Pak. Ya, 21. 1 kuadrat. 21 kuadrat. Nah, itu kan hasilnya 441, Pak. 441. Nggih. Ya. Berarti kan kalau disederhanakan itu nanti hasilnya kan 43, Pak, nggih. Karena angka pentingnya kan 4. Hasilnya ini toh 441. Di sini ada berapa angka penting ini? 2 kan? 1. 2, ada 2. 21. Ada 2, Pak. Ada 2 angka penting, angka bukan 0 kan angka penting. Nah, di sini hasilnya ada 3 angka. Maka yang kita tuliskan sebagai hasil itu hanyalah 2 angka penting. Dengan ini. Maka nanti ini kita bulatkan. Ini menjadi 430. 440 kan? Yang kita hilangkan kan ini. Kemudian ini kita bisa garis di bawah seperti ini, atau ini menjadi 4,4, ya kan?
kali 10 10 kuadrat. 2. Tuh. Ya. Oh, iya. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semisal jika hasilnya genap gimana, Pak? Yang mana? Yang ini tuh. Yang 5 tuh. Semisal kayak 26 pangkat 2, ya. 26. Kalau semisal angka terakhirnya itu genap gimana, Pak? Angka terakhir gini. Jadi konsep pembulatan itu Mas Anto, dianu dulu ya. Di dulu. Pak. Ya, jadi konsep pembulatan. Bentar. Ya, jadi untuk angka-angka kurang dari 5, ya. Angka-angka kurang dari 5, misalkan saya punya angka 1, misalkan saya punya angka 1, 2. Ini mau saya bulatkan menjadi 1 angka saja. Ya, maka ini saya hilangkan, atau 1,2 lah. 1,2. Ya. Ini mau saya bulatkan menjadi hanya 1 angka penting saja. Ya. Oke. Angka 2 ini, karena dia kurang dari 5, maka ini saya bulatkan ke bawah. Ini saya dapatkan nilai 1,0. Oke, ini hasil pembulatannya. Ya, ini bisa kita beri garis bawah di sini, atau bisa kita tuliskan juga ini 1. Oke, 1 ini. Nah, ini tinggal 1 angka penting. Misalkan saya punya 1,3. Ini saya bulatkan menjadi untuk 1 angka penting 1,0. Atau sama dengan juga 1. Kenapa saya bulatkan ke sini? Karena yang mau saya hilangkan itu adalah angka kurang dari 5. Kalau saya punya 1,4 misalkan. Ini saya bulatkan kemana? Ya, sama. 1,0 atau 1. Ya kan? Oke. Kalau saya punya 1,5, ini saya bulatkan kemana? Ke atas, Pak, 2. Oh iya. 2,0. Ya, sama dengan 2. Kalau saya punya angka 2,5, ini saya bulatkan kemana? Ke bawah. 3, Pak. 2,0 atau 2. Ya, kenapa ini saya bulatkan ke atas, ini saya bulatkan ke bawah. Ya, kalau ada angka 5, ini khusus untuk angka 5 ya. Jadi kalau yang mau saya hilangkan atau saya drop itu adalah angka 5. Oke. Kita lihat angka sebelum angka 5. Sebelum angka 5 ini adalah angka 1. Angka 1 itu adalah bilangan ganjil. Maka ini saya bulatkan ke atas. 1,5 saya bulatkan ke atas 2. Oke, ini saya tambah 1 di depannya. Nah, kalau 2,5 itu karena di depan angka 5 itu adalah genap, maka ini saya bulatkan ke bawah. Jadi 2,5. Kalau 2 atau 2,6 itu
Itu saya bulatkan jadi berapa? 2,6. Saya bulatkan jadi Baru 3, Pak. 3. 2,7 juga sama 3. Karena yang mau saya drop itu, yang mau saya turunkan itu adalah angka yang di atas 5, bilangannya di atas 5. Lebih dari 5. Sehingga ini tidak ada aturan sebelumnya apakah bilangan genap atau bilangan ganjil. Kalau lebih dari 5 ya kita naik, kita bulatkan ke atas. Kalau kurang dari 5 kita bulatkan ke bawah. Yang ada aturan ganjil genap ini hanyalah untuk bilangan atau angka 5 saja yang mau kita bulatkan. Ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada yang lain? Ya, silakan. Kalau ada yang lain. Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, saya kira untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Nanti silahkan setelah ini bisa mengisi daftar hadir di pertemuan yang kedua di Bebas Umpo. Kemudian silahkan dikerjakan kuisnya atau tugas atau kuis itu. Kemudian untuk pengerjaannya itu bisa sampai dengan 3 kali percobaan. Kalau dirasa masih ada yang kurang betul, nanti silahkan dikerjakan lagi. Nah, setelah pengerjaan jangan lupa tekan kirim gitu ya. Di situ ada jawaban. Jadi setelah kalian menjawab semuanya, selesai, kemudian ditekan kirim jawaban. Biar jawabannya terkirim. Ya. Nanti bisa dicoba sampai dengan 3 kali. Terkait dengan pembulatan saja. Ini angka penting saja yang ada di situ soalnya. Baik, terima kasih. Itu dulu untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan di waktu yang sama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.